Si tidak kompeten ini akhirnya akan mempermalukan dirinya sendiri. Setelah kesepakatan ini, aku selesai dengannya. Aku menatap pesan teks yang menyala di layar tablet Aris. Kopiku mendingin di tangan. Kata-kata itu terasa seperti air es yang merambat di pembuluh darahku. 6 bulan. 6 bulan penuh aku telah mencurahkan hati, jiwa, dan setiap waktu terjagaku untuk mempersiapkan presentasi besok dengan grup Mahameru. Kesepakatan yang akan menentukan hidup atau matinya firma konsultan kami, Analitika Nusantara. Nama saya Siti Sarah, dan selama 8 tahun terakhir, saya telah membangun sesuatu yang saya pikir adalah milik kami bersama. Aris dan saya memulai bisnis ini bersama di Jakarta. Bekerja 16 jam sehari dari apartemen sempit kami, bertahan hidup dengan mie instan dan tekad yang kuat. Saya adalah sang penyusun strategi, orang yang membuat proposal dan presentasi kami. Dia adalah si penawan hati, wajah yang dicintai klien. Setidaknya itulah yang saya yakini. Tablet itu tergeletak di meja dapur, terlupakan setelah Aris bergegas ke atas untuk menerima apa yang disebutnya panggilan klien mendesak. Layarnya menyala saat aku tidak sengaja menyenggolnya saat sedang merapikan piring. Apa yang kulihat membuat perutku mual. Pesan itu dikirim ke seseorang bernama V dengan emoji hati di samping nama kontaknya. Fiona, asistennya. Wanita yang bekerja lembur bersamanya terlalu sering selama beberapa bulan terakhir ini. Aku menggulir ke atas percakapan mereka. Tanganku gemetar. Pesan selama berbulan-bulan. Lelucon intim. Rencana setelah perceraian. Diskusi terperinci tentang bagaimana mereka akan mendepakku dari bisnis setelah kesepakatan Mahameru ini diamankan. Bagaimana dia memberitahu calon investor bahwa aku hanyalah pendukung di latar belakang, sementara dia adalah otak sebenarnya di balik operasi tersebut. Bagian yang paling kejam, mereka menertawakan dedikasiku. Tentang betapa kerasnya aku bekerja pada presentasi ini, begadang hingga jam 3 pagi menyempurnakan setiap slide, melatih setiap poin pembicaraan. Tentang betapa aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Sayang, kamu harus lihat dia sibuk kesana kemari mengira ini adalah momen besarnya. Bunyi salah satu pesan. Dia tidak tahu bahwa besok adalah hari di mana aku akhirnya membuang beban mati itu. Fiona membalas dengan emoji tertawa dan pesan yang membuat darahku mendidih. Tidak sabar untuk merayakannya setelah itu. Hanya kau dan aku yang menjalankan pertunjukan ini. Aku mendengar langkah kaki Aris di tangga. Dengan cepat, aku meletakkan tablet itu tepat di tempat aku menemukannya dan berpura-pura sedang mengisi mesin pencuci piring. Pikiranku berpacu, tetapi wajahku tetap tenang. 8 tahun pernikahan dengan seorang manipulator telah mengajariku cara menyembunyikan emosiku saat dibutuhkan. Semuanya baik-baik saja di sini? Aris bertanya, merangkulku dari belakang. Sentuhannya yang dulu membawa kenyamanan, sekarang terasa seperti ular yang melilit bahuku. Sempurna, kataku, bersandar padanya dengan senyum yang bisa memenangkan piala citra. Hanya sedang memikirkan besok, aku sangat bersemangat dengan presentasi kita. Dia memelukku lebih erat. Presentasi kita, benar sekali sayang. Kita akan menaklukkannya bersama. Bersama. Kebohongan yang sangat indah. Keesokan paginya, tiba dengan kenormalan yang menipu. Aku bangun jam 6 pagi seperti biasa, melakukan rutinitas yoga dan meditasi, lalu pergi ke kantor rumah kami untuk melakukan persiapan akhir. Aris sudah ada di sana, tampak segar dan percaya diri dengan setelan jas biru tuanya, yang aku belikan untuk ulang tahun pernikahan kami tahun lalu. Hari besar, katanya, tanpa mendongak dari laptopnya. Apakah kamu merasa siap? Lebih dari siap, jawabku, duduk di mejaku. Presentasi sudah dimuat di kedua komputer kami. Salinan cadangan disimpan di cloud. Setiap slide sempurna,
Setiap statistik diverifikasi. Setiap argumen tahan banting. Aku telah menghabiskan 6 bulan terakhir meneliti titik kelemahan grup Mahameru, kompetisi mereka, proyeksi pertumbuhan mereka. Ini bukan sekedar penawaran. Ini adalah serangan bedah yang dirancang untuk menjawab setiap kekhawatiran yang mungkin mereka miliki. Apa yang Aris tidak tahu adalah bahwa aku juga telah menghabiskan waktu dini hari untuk melakukan beberapa persiapan tambahan. Panggilan singkat ke pengacara perceraianku, Ibu Ratna, yang pernah bekerja sama denganku dalam beberapa kasus klien. Email rahasia ke akuntan kami yang meminta salinan semua catatan keuangan bisnis. Dan yang paling penting, menyiapkan aplikasi perekam di ponselku. Aku akan membuatkan kita kopi, umum Aris sekitar jam 9 pagi. Pertemuan dijadwalkan jam 10.30 pagi melalui konferensi video. Tim kepemimpinan grup Mahameru akan bergabung dari kantor pusat mereka di Surabaya bersama dengan penasihat hukum mereka dan 3 calon investor. Aku memperhatikannya bergerak di dapur kami dengan kepercayaan diri santai yang sama seperti yang selalu dia miliki. Dia tampan, aku akui itu. Rambut gelap dengan sedikit uban di pelipis yang membuatnya terlihat berwibawa. Mata yang bisa merayu siapapun. Senyum yang telah meyakinkanku untuk mempercayainya dengan hati dan masa depanku. Tapi pagi ini, aku melihatnya secara berbeda. Cara dia bersenandung saat bekerja. Apakah dia benar-benar senang dengan apa yang dia rencanakan padaku? Dia kembali dengan 2 cangkir hitam yang serasi. Cangkir kopi miliknya dan milikku yang kami beli saat bulan madu di Bali. Ironinya tidak luput dariku. Ini sayang, katanya, meletakkan cangkirku dengan sangat hati-hati. Minumlah, kamu akan butuh energi. Kopi itu tampak dan berbau normal. Sangrai gelap, persis seperti yang kusukai. Tapi senyumnya terlalu manis, terlalu disengaja. Aku menyesap sedikit dan memperhatikan wajahnya. Apakah itu kepuasan yang kulihat sekilas di wajahnya? Terima kasih, kataku hangat. Kamu selalu menjagaku dengan baik. Ponselnya bergetar. Fiona tidak diragukan lagi. Aku harus ke kamar mandi sebentar sebelum kita mulai, katanya, sudah bergerak menuju lorong. Bisa kamu siapkan presentasinya? Aku ingin semuanya siap. Saat dia menghilang, aku segera bertindak. Aku menukar cangkir kami dengan efisiensi yang terlatih, meletakkan miliknya di depan komputerku dan milikku di depan komputernya. Kemudian aku duduk kembali di kursiku, membuka presentasi, dan menunggu. Ketika dia kembali, dia duduk tanpa melirik cangkirnya, menyesap banyak dari apa yang dia pikir adalah kopi murninya, dan tersenyum padaku dengan kepuasan yang sempurna dan tidak sadar. Pertemuan akan segera dimulai, dan begitu juga kejatuhannya. Tepat jam 10.30 pagi, layar komputer kami dipenuhi wajah-wajah. Pak Baskoro, CEO Grup Mahameru, muncul di jendela utama. Seorang pria terhormat berusia 60-an dengan mata tajam yang tidak melewatkan apapun. Di sampingnya duduk Ibu Maya, direktur operasional mereka, dan Pak Andi, kepala pengembangan bisnis mereka. 3 jendela tambahan menunjukkan calon investor yang telah didekati Aris selama berbulan-bulan. Selamat pagi semuanya, kata Pak Baskoro. Suaranya jernih melalui pengeras suara kami. Kami bersemangat mendengar apa yang telah disiapkan Analitika Nusantara untuk kami hari ini. Aris menegakkan duduknya di kursi. Senyum percaya dirinya terpasang kokoh. Terima kasih atas kesempatan ini, Pak Baskoro. Siti dan saya telah bekerja tanpa lelah untuk menciptakan sesuatu yang kami yakini akan mengubah efisiensi operasional Anda. Aku menyadari dia menekankan Siti dan saya, memastikan untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin. Tetapi saat dia meraih cangkir kopinya untuk menyesap lagi, aku menangkap sesuatu yang lain. Sedikit getaran di tangannya. Menarik. Sebelum kita mulai, aku menyela dengan lancar.
Saya ingin mengakui betapa ini adalah suatu kehormatan. Reputasi Grup Mahameru untuk inovasi mendahului Anda, dan kami senang berpotensi bermitra dengan organisasi yang berbagi komitmen kami terhadap keunggulan. Para investor mengangguk setuju. Ini adalah jenis rasa hormat dan profesionalisme yang mereka harapkan. Aris menatapku sekilas. Apakah itu kejengkelan? Atau apakah zat yang dia tujukan untukku sudah mulai mempengaruhinya? Mari kita mulai, Aris bertanya, mengklik slide pertama. Analisis kami menunjukkan dia berhenti, berkedip keras. Analisis kami menunjukkan bahwa Grup Mahameru menghadapi 3 tantangan utama dalam lanskap pasar saat ini. Suaranya masih kuat, tetapi aku menyadari dia berbicara lebih lambat dari biasanya. Pak Baskoro sedikit condong ke depan. Perhatiannya terfokus sepenuhnya. Ini adalah orang-orang bisnis yang tajam. Mereka akan menyadari tanda-tanda kelemahan atau ketidakprofesionalan. Tantangan pertama, lanjut Aris, adalah redundansi operasional di seluruh kantor regional Anda. Penelitian kami menunjukkan, jeda lagi. Dia menggosok pelipisnya dengan tangan bebasnya sambil meraih kopinya dengan tangan yang lain. Menunjukkan bahwa Anda dapat mencapai efisiensi 18% lebih besar melalui proses yang efisien. Aku memperhatikan wajah para investor. Mereka mendengarkan dengan seksama, tetapi aku bisa melihat tanda-tanda kekhawatiran mulai terbentuk. Aris sedikit terbata-bata mengucapkan kata-kata yang seharusnya sudah sangat ia kuasai. Tantangan kedua melibatkan integrasi data, kataku, mengambil alih dengan mulus. Sistem Anda saat ini beroperasi secara terpisah, yang menciptakan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mengurangi keunggulan kompetitif Anda. Saat aku berbicara, Aris meminum kopinya lagi dalam-dalam. Ironinya sangat luar biasa. Dia pada dasarnya meracuni dirinya sendiri dengan pengkhianatannya sendiri. Tapi aku menjaga ekspresiku tetap netral, profesional. Ini harus terlihat alami. Aris, apakah Anda ingin menjelaskan lebih lanjut tentang aspek teknisnya? Tanyaku manis. Dia berkedip beberapa kali, jelas mencoba untuk fokus. Ya, tentu saja. Aspek teknisnya cukup kompleks, tapi pada dasarnya, kata-katanya mulai tidak jelas hampir secara tidak kentara. Alis Pak Baskoro sedikit terangkat. Di dunia bisnis, perilaku tidak profesional seperti ini selama presentasi kritis adalah bunuh diri karir. Dan Aris akan membuatnya jauh lebih buruk. Pak Aris! Suara Ibu Maya memotong keheningan saat suamiku menatap layar dengan tatapan kosong, mulutnya sedikit terbuka. 20 menit telah berlalu sejak pertemuan dimulai, dan apa yang dimulai sebagai kebingungan halus, kini menjadi mustahil untuk diabaikan. Maaf, kata Aris, menggelengkan kepalanya dengan kuat. Saya ada sesuatu. Dia meraih kopinya lagi. Meneguknya lagi seolah itu bisa menjernihkan kepalanya. Zat itu, apapun itu, bekerja persis seperti yang dia rencanakan untuk bekerja padaku. Tantangan integrasi data sangat signifikan. Saat itulah ekspresi Pak Baskoro berubah dari perhatian sopan menjadi kekhawatiran tulus. Pak Aris, apakah Anda merasa baik-baik saja? Mungkin kita harus menjadwal ulang jika Anda tidak sehat. Aku melihat kesempatanku. Pak Baskoro, jika saya boleh, kataku, suaraku tenang dan profesional. Aris telah memaksakan dirinya dengan sangat keras untuk mempersiapkan presentasi ini. Dia terjaga sampai jam 4 pagi tadi malam melakukan penyesuaian akhir. Mungkin saya harus mengambil alih sementara dia menenangkan diri. Itu adalah langkah yang ahli. Aku tampak peduli dan profesional sambil secara halus menyarankan bahwa perilaku Aris disebabkan oleh kelelahan daripada ketidakmampuan. Tetapi yang lebih penting, aku memposisikan diriku untuk menyelamatkan apa yang sedang dia hancurkan. Itu akan dihargai, kata Pak Andi dari jendelanya. Kami sangat tertarik untuk mendengar proposal lengkapnya.
Aris mencoba memprotes. Tidak, aku baik-baik saja, aku bisa. Tetapi saat dia mencoba berdiri, dia sedikit goyah dan harus memegang pinggiran meja. Para investor bertukar pandang yang berbicara banyak. Tolong sayang, kataku, berdiri dan dengan lembut meletakkan tanganku di bahunya. Biarkan aku menangani ini. Kamu sudah melakukan begitu banyak pekerjaan. Ke kamera, aku menambahkan. Saya tahu setiap detail dari proposal ini sebaik Aris. Kami telah menjadi mitra sejati dalam mengembangkan strategi ini. Apa yang tidak aku sebutkan adalah bahwa aku telah mengembangkan 90% darinya sendiri. Aris telah menjadi wajah presentasi, tetapi aku telah menjadi otak di balik setiap analisis, setiap rekomendasi, setiap solusi inovatif yang kami usulkan. Aku beralih dengan mulus ke slide berikutnya. Seperti yang saya katakan, tantangan integrasi data Anda menciptakan efek riam di seluruh operasi Anda. Analisis kami terhadap laporan kuartal ketiga Anda menunjukkan bahwa keterlambatan informasi merugikan Anda sekitar 30 hingga 45 miliar rupiah dalam peluang yang terlewatkan. Sekarang aku berada di elemenku. Inilah yang memang aku kuasai. Mengambil masalah bisnis yang kompleks dan menciptakan solusi yang elegan dan menguntungkan. Saat aku berbicara, aku melihat wajah para investor berubah dari kekhawatiran menjadi ketertarikan hingga kegembiraan yang tulus. Lebih jauh lagi, lanjutku, mengklik grafik terperinci yang telah kuhabiskan berminggu-minggu untuk menyempurnakannya. Garis waktu implementasi yang kami usulkan akan membuat Anda melihat hasil yang terukur dalam waktu 90 hari, dengan optimalisasi penuh tercapai dalam 6 bulan. Pak Baskoro bersandar di kursinya, jelas terkesan. Metrik ini cukup ambisius, Ibu Siti. Seberapa yakin Anda dengan proyeksi ini? Sangat yakin, jawabku tanpa ragu. Kami telah memodelkan skenario ini menggunakan data dari 3 perusahaan yang sebanding, dan dalam setiap kasus, metode kami melampaui hasil yang diproyeksikan. Di belakangku, Aris berusaha mati-matian untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berhasil duduk kembali, tetapi wajahnya pucat, dan dia berkedip berulang kali, seolah mencoba menjernihkan penglihatannya. Zat yang dia maksudkan untuk mempermalukanku secara sistematis malah menghancurkan kredibilitasnya. Ini adalah pekerjaan yang mengesankan, kata Ibu Maya. Kedalaman analisisnya persis seperti yang kami harapkan. Terima kasih, kataku dengan tulus senang. Proyek ini mewakili penelitian dan pemikiran strategis selama berbulan-bulan. Kami memahami bahwa Anda memiliki beberapa firma konsultan yang bersaing untuk kontrak ini. Itulah sebabnya kami melampaui rekomendasi tingkat permukaan. Saat aku berbicara, aku melihat salah satu investor, Ibu Sari dari Kemitraan Kencana, mencatat dengan penuh semangat. Itu selalu merupakan pertanda baik. Dari sudut mataku, aku bisa melihat Aris meraba-raba cangkir kopinya lagi. Jelas bingung mengapa dia merasa semakin buruk, bukannya membaik. Ironi yang indah tidak luput dariku. Dia berencana untuk melihatku mempermalukan diriku sendiri, menggunakan kegagalanku sebagai pembenaran untuk mendepakku dari bisnis kami. Sebaliknya, dia menyaksikan momen profesional terbaikku sambil mengalami nasib yang dia rencanakan untukku. Tapi ini baru permulaan. Bagian terbaiknya belum datang. Jika kita bisa beralih ke garis waktu implementasi, kataku, melanjutkan ke slide 12. Anda akan melihat bahwa kami telah membagi proyek menjadi 3 fase yang berbeda, masing-masing dengan tonggak pencapaian yang terukur dan metrik keberhasilan. Pak Baskoro mengangguk setuju, tetapi perhatiannya terus beralih ke Aris, yang sekarang mencengkeram lengan kursinya, seolah-olah ruangan itu sedang berputar. Pak Aris, apakah Anda yakin tidak butuh bantuan medis? Inilah saat yang kutunggu-tunggu. Tahu tidak, kataku, seolah-olah ide itu baru saja muncul di benakku. Aris, mengapa kamu tidak keluar sebentar? Cari udara segar, mungkin membasuh wajah dengan air. Aku bisa menangani sisa presentasinya. Aris menatapku dengan bingung. Dan apakah itu rasa takut? Dia mulai menyadari ada sesuatu yang sangat salah,
tetapi dia tidak tahu apa. Mungkin itu ide yang bagus, gumamnya, berjuang untuk berdiri. Saat dia meninggalkan ruangan, goyah sedikit. Aku berbalik kembali ke kamera dengan ekspresi khawatir tapi profesional. Saya minta maaf atas gangguannya. Suami saya sedang berada di bawah tekanan besar belakangan ini. Dia sangat berdedikasi pada proyek ini. Tentu saja, kata Ibu Maya ramah. Silakan dilanjutkan. Presentasi ini menarik. Dan aku pun melanjutkannya. Tanpa kehadiran Aris, aku merasakan kebebasan yang tidak pernah kualami selama bertahun-tahun. Ini adalah pekerjaanku, keahlianku, momenku untuk bersinar. Aku melewati slide yang tersisa dengan presisi dan semangat, menjawab setiap pertanyaan dengan pengetahuan terperinci yang jelas mengesankan penonton kami. Analisis kompetitif Anda sangat teliti, komentar Pak Andi. Bagaimana Anda mendapatkan wawasan terperinci tentang posisi pasar grup Mahameru? 3 bulan penelitian mendalam, jawabku jujur. Saya secara pribadi mewawancarai 15 pakar industri, menganalisis data pasar selama 5 tahun, dan melakukan kelompok diskusi terfokus dengan demografi target Anda. Ini bukan teoretis. Ini didasarkan pada intelijen dunia nyata. Aku bisa melihat kegembiraan terpancar di wajah mereka. Ini adalah orang-orang bisnis yang menghargai ketelitian. Dan aku telah memberi mereka persis apa yang mereka cari. Ponselku, yang telah ku setting untuk merekam di awal pertemuan, menangkap segalanya. Bukan hanya presentasi, tetapi juga penurunan kondisi Aris yang bertahap dan pengambil alihan yang kulakukan dengan mulus. Bukti yang akan sangat penting untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Ibu Siti, kata Pak Baskoro saat aku mendekati slide terakhir. Tingkat persiapan ini luar biasa. Sudah berapa lama Anda mengembangkan strategi ini? Saya telah mengerjakan variasi pendekatan ini selama lebih dari 2 tahun, kataku. Ketika kami mengetahui tentang kesempatan untuk bekerja dengan grup Mahameru, saya mengadaptasi dan menyempurnakan konsep-konsep ini khusus untuk kebutuhan Anda. Apa yang tidak aku sebutkan adalah bahwa Aris tidak memberikan kontribusi apapun pada pengembangan strategis. Dia sibuk menjamu calon klien di makan malam mahal, sementara aku melakukan pekerjaan nyata membangun bisnis kami. Proyeksi keuangannya menarik, Ibu Sari menyela. Tetapi implementasi adalah di mana sebagian besar proyek konsultan gagal. Bagaimana Anda memastikan eksekusi yang sukses? Aku tersenyum. Inilah keunggulanku yang sebenarnya. Akuntabilitas dibangun di setiap fase. Laporan kemajuan mingguan, tinjauan tonggak pencapaian bulanan, dan penilaian strategis triwulanan. Ditambah lagi, saya secara pribadi mengawasi setiap langkah implementasi utama. Anda secara pribadi? Pak Baskoro bertanya. Tentu saja. Ini bukan proyek yang kami serahkan kepada staf junior. Saat Anda bekerja dengan Analitika Nusantara, Anda mendapatkan keahlian tingkat senior kami sepanjang seluruh proses. Aku berhati-hati dengan bahasaku. Secara halus memposisikan diriku sebagai sumber daya utama daripada Aris. Tetapi aku melakukannya secara profesional, berfokus pada kemampuan daripada membuat komentar negatif tentang suamiku. Saat kami beralih ke fase akhir presentasi, aku merasakan lonjakan kepercayaan diri yang tidak kualami selama berbulan-bulan. Ini berjalan lebih baik daripada yang pernah kuimpikan. Dan bagian terbaiknya, Aris melewatkan kehancuran profesionalnya sendiri. Presentasi diakhiri dengan tanggapan antusias dari semua peserta. Pak Baskoro tampak sangat bersemangat. Ibu Maya mengajukan pertanyaan tindak lanjut yang terperinci, dan para investor jelas terkesan dengan apa yang telah mereka lihat. Ibu Siti, ini luar biasa, kata Pak Baskoro. Saya harus bertanya, apakah tingkat pemikiran strategi seperti ini tipikal dari pekerjaan Anda? Ya, jawabku yakin. Saya percaya pada analisis yang melampaui permukaan untuk mengungkap peluang nyata bagi pertumbuhan dan efisiensi.
Seberapa cepat Anda bisa memulai implementasi jika kita melangkah maju? Pak Andi bertanya. Segera, kataku. Saya sudah mengosongkan jadwal saya untuk mengantisipasi proyek ini. Perhatian penuh saya akan didedikasikan untuk memastikan kesuksesan grup Mahameru. Sekali lagi, aku berhati-hati menggunakan saya daripada kami, dan itu bukan tidak akurat. Aku benar-benar orang yang akan melakukan pekerjaan itu. Tetapi itu juga secara strategis memposisikan diriku sebagai sumber daya utama. Saat itulah Aris terhuyung-huyung kembali ke ruangan. Tampak lebih buruk daripada saat dia pergi. Wajahnya pucat pasi. Dia bergerak tidak stabil dan ada kebingungan nyata di matanya. "Bagaimana kabarnya?" tanyanya. Kata-katanya sangat tidak jelas. Sekarang kontrasnya sangat mencolok. Di sini aku memberikan presentasi yang sempurna dengan percaya diri dan keahlian, sementara dia nyaris tidak bisa membentuk kalimat yang koheren. Citra itu sangat menghancurkan baginya. Kami baru saja mendiskusikan garis waktu implementasi, kataku lembut, seolah berbicara kepada seseorang yang jelas-jelas sedang tidak sehat. "Mengapa kamu tidak duduk saja, sayang?" Ekspresi Pak Baskoro telah berubah menjadi kekhawatiran yang bercampur dengan penilaian profesional. Di dunia bisnis, keandalan dan profesionalisme adalah segalanya. Apa yang dia saksikan akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan Aris untuk menangani proyek bernilai miliaran rupiah. "Pak Aris," kata Pak Baskoro hati-hati, "mungkin kita harus melanjutkan percakapan ini saat Anda merasa lebih baik." Tidak, Aris memprotes, mencoba menyuntikkan energi ke suaranya. "Aku baik-baik saja, hanya lelah. Biarkan aku membimbing Anda melalui rekomendasi akhir." Tetapi ketika dia mencoba melanjutkan ke slide berikutnya, dia salah menekan tombol dan secara tidak sengaja menutup presentasi sepenuhnya. Kekacauan yang menyusul, upaya putus asanya untuk membuka kembali file tersebut, sementara jelas-jelas kesulitan dengan fungsi komputer dasar, sangat menyakitkan untuk ditonton. "Tidak apa-apa," kataku lancar, membuka kembali presentasi di komputerku dan membagikan layarku sebagai gantinya. Gangguan teknis biasa terjadi. Ini dia, aku memandu diskusi melalui poin-poin akhir dengan keanggunan profesional, membuat perjuangan Aris terlihat seperti cegukan kecil daripada bendera merah besar. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Para pemimpin bisnis ini telah melihat semua yang perlu mereka lihat. Saat pertemuan berakhir, Pak Baskoro memberikan komentar yang membuatku merinding. "Ibu Siti, keahlian Anda adalah persis apa yang kami cari. Kami akan segera menghubungi Anda dengan keputusan kami. Bukan keahlian perusahaan Anda, bukan keahlian analitika Nusantara, tetapi keahlian Anda." Setelah kami mengakhiri panggilan, Aris merosot di kursinya, tampak bingung dan lelah. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Aku merasa baik-baik saja pagi ini, lalu tiba-tiba..." "Kamu telah memaksakan dirimu terlalu keras," kataku dengan simpati palsu. "Mungkin kamu harus berbaring. Aku akan menangani tindak lanjut dengan klien." Saat dia berjuang untuk berdiri dan pergi ke kamar tidur kami, aku duduk sendirian di kantor kami, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Pertemuan itu berjalan lebih baik dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak hanya menyelamatkan apa yang Aris coba hancurkan, aku juga berpotensi mengamankan kontrak terbesar dalam karir kami. Tetapi yang lebih penting, aku telah mendokumentasikan semuanya. Rekaman di ponselku menangkap bukan hanya kondisi Aris yang memburuk, tetapi juga pengakuannya bahwa dia merasa baik-baik saja pagi itu sebelum meminum kopi yang dia siapkan. Perangkap yang dia pasang untukku malah menjerat dirinya sendiri. Dan sekarang saatnya memasang beberapa perangkapku sendiri. Dalam waktu 1 jam setelah pertemuan berakhir, aku sudah melaksanakan fase berikutnya dari rencanaku. Aris berada di atas sedang tidur untuk menghilangkan efek zat apapun yang dia maksudkan untuk digunakan melawanku. Sementara, aku bekerja secara metodis untuk mengamankan masa depanku dan mengungkap pengkhianatannya. Pertama, aku menelpon Ibu Ratna, pengacaraku. "Bu Ratna, ini Siti Sarah. Kita harus bertemu hari ini.
Saya punya bukti suami saya mencoba membius saya, ditambah dokumentasi rencananya untuk mencuri bisnis kami. Siti, itu tuduhan serius. Bukti macam apa yang Anda miliki? Rekaman audio, pesan teks, dan kesaksian saksi dari pertemuan bisnis di mana dia secara tidak sengaja meminum sendiri apapun yang dia masukkan ke dalam kopi saya. Bisakah Anda menemui saya jam 4 sore? Selanjutnya, aku meneruskan tangkapan layar percakapan teks Aris dengan Fiona ke akun email amanku. Kemudian, aku mengirim email yang disusun dengan hati-hati kepada Pak Baskoro, yang bertanda tangan. Pak Baskoro, terima kasih atas waktu Anda hari ini. Saya ingin menindaklanjuti secara pribadi beberapa detail dari presentasi kami. Seperti yang mungkin Anda perhatikan, suami saya tampak kurang sehat selama pertemuan kami. Insiden pagi ini menyadarkan saya bahwa saya perlu menangani beberapa masalah pribadi yang dapat memengaruhi hubungan profesional kami. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa komitmen saya terhadap proyek ini tetap mutlak, dan kemampuan saya untuk memberikan hasil sama sekali tidak terkompromi oleh keadaan pribadi ini. Saya akan tersedia melalui email dan telepon untuk pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki. Itu profesional, tetapi mengisyaratkan masalah mendasar tanpa eksplisit. Pak Baskoro cukup cerdik untuk membaca tersirat. Akhirnya, aku menelpon akuntan bisnis kami dan meminta audit darurat atas semua keuangan perusahaan. Saya butuh dokumentasi siapa yang berkontribusi apa pada bisnis, termasuk kekayaan intelektual, hubungan klien, dan investasi keuangan. Jam 3 sore, aku juga telah mengunjungi bank kami dan membuka rekening bisnis terpisah atas namaku sendiri. Mentransfer dana yang bisa kubuktikan telah kusumbangkan secara pribadi ke perusahaan. Hak kekayaan intelektual lebih rumit, tetapi Ibu Ratna akan membantuku menyelesaikannya. Aris masih tidur saat aku pergi untuk pertemuan dengan pengacara. Aku meninggalkan catatan yang mengatakan aku pergi untuk urusan luar, dan akan kembali saat makan malam. Biarkan dia berpikir semuanya normal selama beberapa jam lagi. Ironinya sangat lezat. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan berencana untuk mendepakku dari bisnis kami. Berpikir aku terlalu naif dan percaya untuk melihatnya datang. Tetapi kesombongannya sendiri telah membutakannya pada fakta yang paling penting. Aku yang membangun perusahaan ini. Aku adalah penyusun strategi, peneliti, orang yang menciptakan solusi yang dibayar oleh klien kami. Dia hanya menjadi wajah cantik yang menyampaikan pekerjaanku. Sekarang dia akan belajar persis apa yang terjadi ketika Anda meremehkan wanita yang memungkinkan kesuksesan Anda. Jam 6 sore, aku kembali ke rumah dan menemukan Aris sudah bangun, tetapi masih pusing, duduk di meja dapur dengan secangkir teh. Ironi dia meminum sesuatu yang kusiapkan tidak luput dariku, meskipun kali ini hanya teh chamomile yang tidak berbahaya. Merasa lebih baik, tanyaku, meletakkan tasku dan memasang nada khawatir. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, katanya, menggosok pelipisnya. Aku merasa baik-baik saja pagi ini. Lalu tiba-tiba aku nyaris tidak bisa berpikir jernih selama pertemuan. Aku mungkin mengacaukan segalanya. Jangan khawatir, kataku menenangkan. Aku berhasil menyelamatkan presentasinya. Sebenarnya, Pak Baskoro tampak cukup terkesan dengan pekerjaan kita. Aris mendongak tajam. Pekerjaan kita? Ya, analisis strategis yang kita kembangkan bersama, kataku hati-hati. Meskipun aku yang paling banyak berbicara setelah kamu mulai merasa tidak sehat. Aku memperhatikan wajahnya saat implikasinya mulai meresap. Jika aku berhasil menyelesaikan presentasi, maka rencananya untuk melihatku gagal telah menjadi bumerang sepenuhnya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dialah yang malah hancur. Apakah mereka mengatakan sesuatu tentang melangkah maju? Tanyanya. Pak Baskoro bilang mereka akan segera menghubungi dengan keputusan mereka. Aku rasa kita punya peluang nyata. Apa yang tidak kusebutkan adalah email yang kuterima dari Pak Baskoro hanya 1 jam sebelumnya. Siti,
Setelah presentasi hari ini, saya yakin Anda adalah persis apa yang dibutuhkan grup Mahameru. Mari kita jadwalkan panggilan besok untuk membahas ketentuan. Saya terkesan tidak hanya oleh pemikiran strategis Anda, tetapi juga oleh profesionalisme Anda dalam keadaan sulit. Kontrak itu milikku, bisnis itu milikku, dan besok Aris akan belajar betapa drastisnya hidupnya akan berubah. Saat kami duduk di sana makan malam, dia masih bingung dengan penyakit misteriusnya, dan aku diam-diam merencanakan kejatuhannya. Aku merenungkan betapa puitisnya keadilan itu. Dia mencoba membiusku agar dipermalukan secara profesional. Sebaliknya, dia membius dirinya sendiri hingga menjadi tidak relevan. Balas dendam ini baru saja dimulai, tetapi sudah terasa lebih memuaskan daripada yang pernah kubayangkan. 6 bulan kemudian, aku duduk di kantor baruku yang menghadap ke pusat kota Jakarta, meninjau laporan triwulan terbaru dari proyek Grup Mahameru. Hasilnya melebihi proyeksi optimisku. Kami telah mencapai peningkatan efisiensi 22% dan menghemat mereka 57 miliar rupiah di fase pertama saja. Perceraian itu berlangsung cepat dan tegas. Ibu Ratna telah menyajikan bukti yang begitu kuat tentang upaya sabotase Aris dan rencana pencurian, sehingga pengacaranya menyarankannya untuk segera berdamai. Aku mempertahankan kepemilikan penuh atas Analitika Nusantara, bersama dengan daftar klien kami, dan semua kekayaan intelektual yang bisa kubuktikan telah kukembangkan. Aris mencoba membantah penyelesaian itu, mengklaim bahwa dia telah dibius tanpa sepengetahuannya. Tetapi ketika laporan toksikologi mengungkapkan jejak obat penenang ringan, sesuatu yang mudah diperoleh tetapi memerlukan perencanaan matang untuk digunakan, dikombinasikan dengan pesan teksnya yang merencanakan untuk menyingkirkanku dari bisnis, kredibilitasnya hancur sepenuhnya. Fiona telah diberhentikan dari posisinya pada minggu yang sama setelah aku meneruskan komunikasinya yang tidak pantas dengan suamiku ke Dewan Lisensi Profesionalnya. Industri konsultan di Jakarta lebih kecil dari yang disadari kebanyakan orang. Reputasinya secara efektif berakhir. Aku telah memperluas bisnis sebesar 40%, mempekerjakan 3 analis cerdas, dan mengamankan 2 kontrak besar tambahan semata-mata berdasarkan keberhasilan proyek Mahameru. Perusahaan yang direncanakan Aris untuk dicuri dariku sekarang berkembang pesat melampaui impian awal kami berdua. Dan itu milikku sendiri. Terkadang larut malam ketika aku meninjau pekerjaanku, aku memikirkan pagi itu 6 bulan lalu. Bagaimana dia menyerahkan kopi itu kepadaku dengan kepuasan yang begitu sombong, begitu yakin dia akan melihatku menghancurkan diriku sendiri. Bagaimana dia tidak pernah membayangkan bahwa kesombongannya sendiri akan menjadi kejatuhannya. Keindahan dari balas dendam yang sempurna. Aku telah belajar, bukan dalam skema yang rumit atau konfrontasi dramatis. Itu adalah dengan membiarkan kebencian seseorang memakan diri mereka sendiri, sementara Anda menyingkir dan mengklaim kehidupan yang mereka coba curi. Aris memberiku 1 pelajaran berharga terakhir. Jangan pernah mempercayai seseorang yang tega meracuni kopimu. Tapi yang lebih penting, selalu pastikan Anda tahu cangkir mana yang milik siapa. Pada akhirnya, keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling tepat. Dia meminum dalam-dalam dari cangkir pengkhianatannya sendiri, dan aku mewarisi segalanya yang dia pikir adalah miliknya. Saat aku menatap masa depan, aku tidak bisa menahan senyum melihat betapa sempurnanya keadaan berbalik menguntungkanku.